Abdullah. Dulu ada pertanyaan saya belum dijawab ya. Aduh, lu yang belum ada pun kau bertanya, belum pertanyaanku nggak dijawab. Tanya apa yang Firman gitu loh. mengenai firman dia nanya waktu itu, saya ingat. Kan udah dijelaskan firman itu logos, pikiran, ilmu, hikmat, pengetahuan Allah. Itu yang di Kejadian 1 ayat 3 gitu loh. Ketika Ayat 3. Itu ya, pencipta langit yang menciptakan sopo di situ. Kau bisa bedakan nggak firman dengan berfirman? Nah di situ kan berfirman kan. Iya, enggak ya. Yang ku tanya sama kau, bisa nggak kau bedakan beda firman dengan berfirman? Nah kalau di Kejadian 1 ayat 3 itu bagaimana mungkin? Kau ditanya, kau jawab. Coba bedakan dulu arti firman dengan berfirman. Tuh, kalau berfirman itu kan kata kerja gitu kan. Kalau firman itu ya kata-katanya gitu kan ya. Wow, itu udah salah lagi kan. Saya kasih tahu sekarang. Jangan lagi nanti kau ulangi ya. Catat. Ada buku nggak di situ sama pulpen? Firman itu kata benda. Artinya dia memiliki hakikat keberadaan. Sedangkan berfirman itu kata kerja. Kata kerja itu artinya sesuatu dari reaksi atau perbuatan dari sesuatu yang ada hakikatnya. Contoh, saya punya pikiran firman. Saya kemudian berfirman. Jadi saya berfirman karena saya memiliki firman. Jadi berfirmannya saya itu wujud nyata dari saya memiliki firman, diwujudkan dalam bentuk kalimat. Abdullah, bisa dimengerti? Jadi enggak, bukan dihubungkan enggak? Sekarang gini, yang kutanya sebentar dulu, kutanya kau udah mengerti beda firman dengan berfirman itu dulu, jangan dulu lari kau ke kejadian. Nah, tadi agak ngawur juga sih kamu ngejelasinnya gitu loh. Iya, sekarang kutanya sama kau, udah ngerti apa belum? Itu dulu. Ya, kamu jelasinnya ngawur gimana dia mengerti gitu loh. Oh, sekarang kalau saya ngawur, yang nggak ngawur gimana? Coba jelaskan dulu sama saya apa beda firman dengan berfirman. Coba dulu. Saya kan ngawur, yang benar kayak gimana? Coba. Gini loh. Nah, kalau berfirman itu kan kata kerja gitu kan. Nah, kalau firman sendiri itu adalah kata benda. Yang difirmankan gitu loh. Wah, itulah salahmu. Orang Kristen nggak paham kayak gitu. Saya kasih contoh. Dengar. Cangkul dengan mencangkul sama apa enggak? Cangkul, mencangkul sama apa enggak itu? Itu kan berfirman. Enggak. Yang kutanya, cangkul dengan mencangkul sama apa enggak? Awalan meng dengan ber itu berbeda. Kamu Oke. Erben. Apa bedanya awalan mer dengan awalan ber dengan me? Kamu belajar bahasa Indonesia lagi. Ya udah, kau jelaskan. Apa bedanya awalan me dengan ber? Lo kok nanya ke saya guru bahasa Indonesia gitu. Kau bilang aku ngawur. Tapi ketika aku tanya yang mana yang betul, kau tidak tahu. Artinya kau yang ngawur. Emang kamu memisahkan antara ber. Tidak ada bedanya itu. Itu awalan. Dalam ilmu bahasa Indonesia, awalan itu ada banyak. Mer, ber, bisa. Kau itu awalan, ya. Awalan dalam bahasa Indonesia. Mungkin ini lebih bagus kita belajar bahasa Indonesia kayaknya sama kamu. Coba kamu jelaskan dong, Oke. Awalan itu yang menciptakan langit sopo di situ. Yang menciptakan langit dan bumi Allah Bapa di surga. Melalui firman-Nya Sang Firman. Dengan cara di Kejadian 1 ayat 3 itu yang berfirman sopo di situ. Gimana kalau dia menerima bentar. Kalau dia jangan dulu lari kemana. Kita belajar bahasa Indonesia dulu ke dia. Lihat. Ini awalan
me, ya. Ini awalan sama konteksnya, tapi awalan me itu digunakan ke sini, ini ya. Sekarang kita masuk ke awalan ber. Ini bernama, contoh memakai, ini mempunyai awalan ber. Ini awalan p, ya, pelaku, laku, ya. Awalan per, awalan ter. Jadi me dengan ber itu sama-sama awalan. Tetapi itu sama-sama kata kerja. Oke? Jadi berfirman dengan mencangkul sama-sama memakai awalan ber dengan men. Konteksnya sama-sama kata kerja. Firman dengan cangkul sama-sama kata benda. Satu firman, bendanya itu ada di dalam diri Allah, wujudnya. Sedangkan cangkul itu ada terbuat dari besi, ada kayu gagangnya. Oke, jadi Allah berfirman berarti firmannya Allah yang ada dalam dirinya dikeluarkan dalam bentuk kata-kata. Saya mencangkul berarti cangkul yang ada di rumah saya keluarkan dan saya pakai di ladang. Itu namanya mencangkul dengan berfirman, bedanya. Oke, sudah mengerti nggak arti mencangkul dengan berfirman, bedanya? Coba. Firman apa? Coba kamu jelasin firman apa? Coba. Udah aku jelaskan tadi, firman itu dari itu bentuk kata benda, bahasa Yunaninya logos, ilmu, pikiran, pengetahuan, hikmat bisa diartikan. Jadi ilmu itu dari mana? Itu dari mana kamu dapat itu loh? Itu loh. Oke. Loh. Firman beda loh, gimana? Firman Bilang itu bahasa apa gitu loh? Firman itu dari bahasa apa? Itu Loh, dari firman itu bahasa Yunaninya logos. Contoh, ini tar ya. Ini tar. Ini kata etimologi. Lihat. Kata biologi, lihat. Oke. Kata biologi dibentuk dengan menggabungkan bahasa Yunani bios, yang berarti kehidupan, dan akhirannya logi, yang berarti ilmu pengetahuan. Legein, memilih ini jadi biologi itu bios dan logos. Aduh, gimana sih? Ini. Lihat ya. Ini, kita pakai ini aja, lihat. Dari kata bio dan logos. Ya. Secara etimologi, kata biologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Bios yang artinya kehidupan dan logos yang artinya ilmu. Jadi secara singkat adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk yang hidup. Dalam bahasa Arab disebut ilmu hayat atau ilmu kehidupan. Jadi itu kan logos. Firman loh. Tadi kan saya kan tanya firman apa definisi firman tadi. Itu kan logos, bukan firman. Oke. Dari bahasa asal firman apa artinya, coba. Iya tuh. Ini enggak ada ilmunya. Kalau kata-kata itu keluar dari Allah, itu disebut. Kalau kata-kata itu keluar dari manusia, itu disebut apa? Itulah beda firman dengan kata-kata manusia. Loh, tadi katanya ilmu, kok sekarang kata-kata gimana sih? Ngawur lagi kamunya tuh. Loh, sumber kata-kata itu dari mana? Itu sumber yang penting. Sumbernya dari mana? Loh, kalau sumbernya dari Allah, maka disebut Allah. Kalau sumbernya dari Allah, gini aja, Pak Malive. Kita aja diskusi, Pak Malive. Kau dengarkan ya. Tadi pernyataan Pak Malive apa? Kata-kata itu sumber dari pikiran aku. Oke. Pikirannya Pak Malive itulah firman, ya kan? Iya, betul. Terus kata-kata yang ku dengar inilah berfirman. Gimana pikiran kok firman? Betul ya Pak Malive, begitu Pak Malive? Iya, betul. Oke, udah kau diam dulu, diam. Teman-teman yang ada di Zoom ini, saya tadi diskusi dengan Pak Malive. Kata-kata yang dikeluarkan Pak Malive itu adalah berfirman. Setuju nggak kawan-kawan? Iya. Tetapi sumber kata-katanya Pak Malive, ya sumber dari kata-katanya Pak Malive ini yang kudengar ini adalah firmannya, pikirannya. Setuju nggak yang ada di Zoom ini? Setuju. Semua buka suara dulu. Setuju. Angkat tangan kalau setuju. Iya, angkat tangan. Oke.
Jadi kalau nggak ada lagi yang kalau Abdullah nggak mengerti lagi, udah kau diam aja, nggak usah lagi diskusi. Gue udah bilang dia Ben, ngeyel. gimana Ben? Firman kok Ben, Jadi Firman kok pikiran Ya. gimana sih Ben? Bahasa Indonesia lo kok ngawur kamu Ben? Makanya Pak RB Logika, logos, bahasa Latinnya itu logika. Iya, bahasa Yunaninya logos, dilatinkan itu logika. Firman itu kata-kata Ben, bukan pikiran. Gimana sih Ya kamu kata-kata Ben? itu terbentuk dari logika. Gimana sih? Iya itu terbentuk dari logika, tetapi kata-kata itu Iya, bukan kalau logika. kamu keluarkan kata-kata bukan yang nggak logika. benar, kata-kata sembarangan, berarti logikamu nggak benar. Tapi Nah, itu berbeda, itu dua hal Ngerti yang nggak? berbeda. Gimana sih? Kalian kok jadi pada nggak bisa Nah, ngikutin sekarang- ya? udah dong gitu. Mana kita tanya yang lain kayak apa kayak gitu, jangan itu terus, Firman terus. Jadi gini ya, dia bertanya tentang Kristen. Kita jelaskan. Terus dia bilang kalian salah katanya. Iya. Seharusnya kan dia cari data lah, bukan gitu gini. Kalau enggak, kalau di iman dia, di kami kayak gini, ya udah kita menunjukkan perbedaan aja. Ini kan disalahkan kita, terus yang benar apa? Ditanya kita balik lagi, bukan begitu. Terus yang benar bagaimana? Gak jawab, gak nyambung. Gak tahu, kayaknya udah karatan apa ini, udah lengket apa itu? Apa nama itu, katup mesinnya itu udah lengket. Kayak anak SD lah, bolak-balik gitu. Apa itu kalau udah lengket itu nggak bisa dihidupi lagi tuh? Kayak apa? Kayak kalau mobil dia ada di rel kereta api, datang Jangan kereta api itu begitu. mobil di atas rel itu lengket apanya itu sehingga nggak bisa distarter. Ini Jadi kalau tabrak. mesin namanya ngejam. Ya. Ngejam. Jadi pistonnya itu lengket. Aku bukan orang Kristen tapi tahulah pistonnya itu udah nggak bisa nusuk-nusuk lagi gini. Lengket dia ada yang korslet. Jadi memang agak Olinya udah susah. kering itu. Tuh, Olinya udah kering. instruksinya model Memangnya kayak gini. lapet, lengket. Ditanya mengenai firman itu apa, dijelaskan, tapi di mulut dia bukan seperti itu. Begitu ditanya balik, jadi pemahaman kayak gimana dia diam. Mungkin gini aja, kasih kesempatan Abdullah meluapkan pemikirannya gitu. Kan dia pasti sudah punya praanggapan tentang yang kita dianggap salah. Nanya apa kamu? Lo mau ditanya? Oke, lanjut. Bro Justin lo. Nanya apa Justin? Oke. Nah, saya pengen tahu sebenarnya kamu punya kamu di sini mau bertanya atau sudah punya semacam anggapan gitu. Kamu coba ceritakan supaya kami tahu konstruksi Loh, tadi kan- pemikiranmu. Tadi kan saya nanya loh, di Kejadian 1 ayat 3 itu yang menciptakan langit itu sopo di situ, malah dibawa ke firman sama si Herbert ini gitu loh. Jadinya yang bawa ke firman itu kan dia. Ayat cuma 3 itu bukan langit, itu aja, terang. gitu. Bentar dulu, gini aja deh. Nah, saya persingkat ya. Kan gini, Allah Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya itu satu, tidak dipisah-pisahkan. Jadi kamu mengatakan Allah Bapa menciptakan bisa, firman-Nya menciptakan bisa, Allah Bapa menciptakan melalui firman-Nya juga bisa. Karena mereka dalam satu kesatuan. Lu beda dong kalau Allah menciptakan melalui firman dengan Allah menciptakan bersama dengan firman, beda dong. Kalau Allah menciptakan melalui firman, yang menciptakan ya firman. Kalau Anda mengatakan Maksud lo Allah bisu. Allah menciptakan bersama dengan firman, berarti bareng-bareng kita ciptainnya. Itu Ya, sekarang kamu gak bisa ngerti loh Justin. Ya sekarang begini, misalnya kamu makan pakai tangan, kamu dengan tangan itu terpisah tidak? Atau kamunya di kamar mandi, tanganmu di teras rumah terus kamu makan? Loh, kalau itu kan bagian tubuh Justin, kok kamu membuat permisalan yang ngawur lagi gimana Justin? Itu kan bagian tubuh, itu masih dalam satu tubuh gitu loh. Oke, misalnya Abdullah Apakah dengan firman itu perkataan bagian tubuh dari Bapak gimana? Gini.
Abdullah bercerita melalui perkataannya. Abdullah menciptakan cerita melalui perkataannya. Perkataan Abdullah terpisah tidak? Misalnya saat ini nih, kamu perkataanmu di Zoom ya, tapi Abdullahnya ada di misalnya di mana gitu, warung Indomie. Nah, kalau itu yang bercerita ya Abdullah gitu loh, bukan perkataan yang bercerita. Perkataan itu bukan yang bercerita, tetapi Oke. Abdullah yang Sekarang bercerita. Oke, berarti kalau perkataan dengan Abdullah itu terpisah gitu ya. Berarti tanpa perkataan, bisakah Abdullah bercerita? Tanpa perkataan gimana? Katanya tadi kamu kan berusaha memisahkan. Oh, yang bercerita itu Abdullahnya, bukan perkataannya. Nah, oke. Hubungannya dengan kejadian satu etika opo, Justin? Kalau saya jawab seperti ini, kalau orang cerdas mampu memahami. Ya, coba kamu Penganalogian. buka kejadian satu etika. Coba kamu buka deh kejadian satu Ya, etika. berfirmanlah siapa di situ? Berfirmanlah apa? Aku. Berfirmanlah Allah. Ya kan? Bagaimana dia berfirman? Gimana? Ya, karena itu sifatnya. Iya, gimana dia berfirman? Apa yang dia firmankan? Yang dia firmankan ya perkataannya, firmannya. Ya, perkataan apa, Justin? Ya itu kan ada, misalnya ayat 11, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas. Kejadian 1 ayat 3, Justin. Gimana? Terang. Nih ya, Gimana itu? bentar nih saya buka nih, teman-teman. Santai aja nih. Yang waras ngalah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gak buta menutupi dan seterusnya. Lalu terang itu jadi Allah melihat terang itu dan seterusnya. Dan Allah mulai ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Nah, ayat apa? Jadi firmannya yang mana, Justin? Di situ firmannya yang mana? Itu berfirmanlah yang bisa kita lihat di sini perkataannya. Iya, firmannya yang mana, Justin? Nah itu matamu lihat nggak di ayat 6? Berfirmanlah. Iya, firman Allah itu yang mana di situ di ayat 6? Kata yang mana? Jadilah cakrawala, dia berfirman itu kan saya sudah dengar. Nah, Itu kan, jadi firmannya di situ adalah jadilah cakrawala kan. Jadi firman di situ adalah jadilah cakrawala kan, bukan ilmu kan. Nah ini Justin udah mulai pintar nih, Justin nih udah mulai pintar. Firman itu berkata, jadilah cakrawala. Itu sebenarnya. Udah biarin aja dulu Pak, biarin. Ya terus. Terus gimana tuh? Coba kamu tangkapin Justin yang tadi bahwa yang berfirman jadilah cakrawala itu adalah firman. Sudahlah, berfirmanlah Allah ini di sini nih. Berfirmanlah Allah, berarti Allah yang berfirman. Terus apa yang mau dibahas? Jadi yang berfirman Allah atau firman gitu. Tadi Bapak yang tadi itu bilang yang berfirman firman loh. Ya sudah, sekarang kita lihat yang tertulis ya. Berfirmanlah Allah. Sudah, terus apa yang mau dibahas? Jadi firman di situ adalah jadilah cakrawala. Wala. Pinter. Kasih. Jadi firman di situ adalah jadilah cakrawala, bukan ilmu toh. Ya, terserah kamu. Udah jadi udah mulai pintar. Keren Abdul, kakannya maut, keren. Aduh, skakmat Justin, skakmat lo. Jadi yang diciptakan adalah Allah. Pinter. Terus apa lagi? Jadi bukan Firman. Allah. Memang di sini berfirman Allah. Allah dan firman itu ada bersama-sama nih. Kan nggak terpisah tuh. Tadi katanya yang menciptakan Allah kok jadi firman lagi. Kamu bukan yang menciptakan Allah, tapi firman bersama-sama dengan Allah tuh kan ada dua nih. Ada dua. Gimana kok jadi bodoh lagi? Kamu jadi tadi udah pintar kok jadi ngawur. Iya makanya saya ingin nanya ke kamu. Ini di sini ada dua kan, berfirmanlah Allah. Berarti Allah dan berfirman itu
ada dua atau ada satu? Katanya itu kan kata kerja, tadi kata si Erwin kata kerja, kok kata kerja jadi kata benda lagi gimana itu Justin? Mana di sini ada kata kerja? Loh, katanya ber itu kawalan ber itu tadi udah ada pelajaran bahasa Indonesia dari Pak Guru Erwin gitu kan. Jadi awalan ber itu berarti kata kerja gitu loh. Ya nggak masalah, memang kata kerja. Terus kenapa? Aku tadi mengatakan dengan berfirman di situ, firman di situ Enggak, bukan kata yang di sini kerja. ada kata-kata firman bukan Allah itu mana? Kok firman bukan Allah? Enggak, kamu Kan jangan tadi menyimpulkan. katanya firman Kamu kan itu tadi adalah menyimpulkan. kata kerja. Kamu tadi menyimpulkan berarti yang menciptakan bukan firman. Karena kamu tadi yang menjawab sendiri. Ini Kita cuma bro, mengatakan ini saja. Allah, Menjawabkan Allah. logika kamu saja gitu. Gini. Kayaknya kita perlu dua pelepasan dulu, Le. Apa ya? Dua Di pelan. sini Udah, sebentar kita dua pelepasan. yang lagi kita bahas di sini, Allah sedang menciptakan. Allah telah menciptakan. Jadi Allah menciptakan dengan berfirman, baik Islam maupun Kristen menegaskan hal ini. Jika Allah menghendaki, maka Allah mengatakan kun, jadilah. Di sini juga Allah berfirman. Jadi sekarang bukan masalah firman menciptakan, tapi ini bicara kesatuan, hubungan. Allah menciptakan dengan berfirman. Nah, di sini tidak ada Allah menciptakan dengan berjoget. Ada Allah menciptakan dengan Coba berfirman. Ini yang dibaca perlu lagi. kita- Coba dibaca lagi. Allah di situ menciptakan melalui firman atau dengan berfirman. Yuk, dibaca lagi. Ya, di sini kata-katanya berfirmanlah Allah. Berarti dengan berfirman dong. Nah, dengan berfirman kan, bukan melalui firman kan. Ya nggak masalah, dengan berfirman juga boleh, melalui firman juga boleh. Nah, jadi di situ berfirman itu kata kerja toh, bukan kata benda toh. Ya kata kerja tanpa berfirman Allah tidak bisa menciptakan. Kata kerja itu adalah satu objek atau sesuatu yang abstrak gitu. Kok abstrak sih? Jelas konkret dong. Berfirman itu kan konkret, bukan abstrak. Ya, terus Abstrak ada apakah adalah suatu pribadi atau bukan? Berfirman itu adalah suatu pribadi atau bukan? Enggak, ini bukan, jangan membahas yang tidak ada di sini. Di sini yang jelas Allah menciptakan dengan berfirman. Jadi yang menciptakan Allah apa firman? Allah dengan berfirman. Nah, bagus. Jadi yang menciptakan Allah toh dengan berfirman, Betul, bukan melalui pintar. firman toh. Jangan kata ada bukan, nggak usah bukan-bukan, di sini nggak ada kata bukan. Allah dengan berfirman tuh ya, berfirmanlah Allah. Kan di sini tidak dikatakan Allah diam saja, nggak ada. Kan kita sudah jelas pasti ya. Ini jelas berarti Jadi Allah dan Allah selalu menciptakan dengan berfirman. Berarti firman itu selalu bersama dengan Allah. Loh, mana di situ Justin? Kok Loh, ini Justin dalam mau menciptakan mana berarti dikatakan? gimana deh? Di sini dikatakan mana Allah menciptakan dengan berkumur-kumur, nggak ada kan? Bingung kan? Kita jelas Justinnya, coba dipikir-pikir lagi gitu kan. Dipikir-pikir karena di dalam Quran pun Allah menciptakan dengan berfirman kun gitu. Masa kamu melawan Quranmu? Di dalam Al-Quran itu sudah jelas Justin. Jadi Allah itu menciptakan dia sendiri yang menciptakan, bukan keadaan firman gitu loh. Loh, Allah menciptakan Bukan dengan berfirman atau dengan bergoyang atau dengan apa? Ya, menciptakan dengan berfirman, bukan melalui firman Justin. Nah ya sudah, berarti kan Allahmu juga menciptakan dengan berfirman kan? Nah, itu dia. Jadi benar dong bahwa yang menciptakan itu adalah Allah gitu loh, bukan firman. Iya dengan berfirman kan? Nah sekarang kalau Allahmu tanpa firman bisa menciptakan tidak? Firman itu kan kata kerja Justin, itu kan Loh. kata kerja, bukan kata Yang nama benda kamu yang tahu menunjukkan tidak pribadi. gini, kamu tahu tidak 20 sifat Allah tuh salah satunya adalah sifat kalam. Itu kan sifat Justin, bukan pribadi. Enggak, kita Anda nggak bahas mencoba pribadi, untuk kita menciptakan bahas di sifat, dalam gitu. gini. Di dalam Islam itu kan ada namanya sifat al-kalam, artinya sifat maha berbicara. Kamu masa nggak paham sih, itu basic loh di dalam Islam Itu basic. itu
Di Ada dalam Islam sifat. itu sifat itu bukan pribadi Tuhan. Enggak, jangan bahas pribadi dulu. Itu adalah atribut gitu loh, sifat. Kan kamu sendiri sudah mengatakan itu adalah sifat tadi. Gimana tuh? Loh ya, makanya Coba Abdul, sifat- ikro dulu Abdul, coba saya mau dengar Sedangkan Abdul. kalau Anda kan meyakini firman itu adalah pribadi gitu loh. Ntar dulu, jangan ke situ dulu. Kita punya pemahaman gini bro. Kita hormati perbedaan kita masing-masing. Tapi yang jelas, kamu harus jelaskan dulu bahwa Allahmu itu menciptakan dengan berfirman, betul? Dan berfirman itu kan sifat. Sifatnya qadim, kekal dalam diri Allah. Jangan bahas ke pribadi dulu. Nah, sekarang saya tanya, sifat Allahmu itu kasih bukan? Kamu masalahnya nggak siap ditanya, kamu di sini cuma mau nanya. Jadi kalau dialog itu kita saling bertanya, saling menjawab supaya kita tahu perbedaan kita. Nah, kamu menanya apa, Justin? Coba. Nah, sekarang begini, kita jangan bahas pribadi. Sekarang gini, selain sifat maha berfirman, maha berbicara, Allahmu itu punya sifat maha kasih tidak? Maha pengasih ada, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu kan sifat Allah juga. Nah, sekarang begini, sebelum ada, ya santai saja bro, sebelum ada ciptaan, sebelum ada makhluknya, Allahmu itu maha kasih, mengasihi siapa? Maha pengasih mengasihi siapa gitu ya? Iya. Apakah ketika kita memiliki sifat maha pengasih harus ada yang dikasih? Itu gimana coba kamu? Kenapa harus? Oh, saya maha bertanya pengasih itu kok, harus ada yang saya dikasihi? bertanya kok ditanya, nggak bisa. Islam kalau ditanya kayak gini pasti mentok, Justin. Padahal ini hal yang sangat mendasar, esensi. Loh, kan pertanyaan kamu tuh pertanyaan saya adalah ketika kita memiliki sifat atau ketika Tuhan itu memiliki sifat pengasih, apakah dia harus ada sesuatu yang harus dikasihi? Loh, yang namanya mengasihi, gini bro, yang namanya mengasihi itu harus ada objeknya. Anda sendiri nggak gini bro, gitu. Gini, sabar teman-teman. Anda tidak menyembah kepada dia, Anda masih dikasih. Enggak, ini saya serius bertanya. Gini Abdullah, ini saya serius bertanya. Saya tidak sedang mendeskripsikan kamu. Kalau kamu tidak ada jawabannya nggak apa-apa. Ya begini, kalau gini, yang namanya sifat Allah itu kan qadim ya di dalam diri Allah kan. Kamu kan juga tahu. Nah, ketika belum ada ciptaannya, Allah itu sifat Allah kan tetap kekal dalam dirinya. Nah, itu mengasihi siapa? Dia mengasihi, memberikan kasih itu kepada siapa? Memang kalau memiliki sifat pengasih itu ada yang dikasihi gitu ya. Nah, coba kalau saya tanya Tuhan kamu apakah juga sama memiliki sifat maha pengasih? Enggak, sepemahaman kami ini kalau beda nggak masalah. Sepemahaman kami di dalam iman ada di dalam iman Kristen. Bertanya sesuatu yang juga bisa ditanyakan ke dalam keyakinan kamu gitu loh. Bisa. Yohanes 14, Yohanes 10, Allah mengasihi firman-Nya, firman mengasihi Allah. Terus Roh Kudusnya kemana? Ya Roh Kudus juga mengasihi Allah dalam lingkaran ada di ayat mana itu? Ya saya jangan mengobrol itu dulu, saya bisa kasih, tapi kamu paham nggak mengenai? Disampaikan aja, nggak usah diobrol di ayat mana? Nah, coba kamu baca Alkitab yang di dalam. Kamu punya Alkitab nggak? Pertanyaannya belum dijawab. Roh Kudusnya gimana? Lo kok cuma dua itu saja? Kan 3 pribadi. Roh Kudusnya gimana? Dia mencintai siapa dan dicintai oleh siapa? Iya. Ada. Iya, gimana? Roh Kudus mengasihi Allah, Allah mengasihi Roh Kudus. Yohanes 17 ayat 24, Bapa mengasihi firman, firman mengasihi Bapa. Terus kemudian relasi Roh Kudus dengan di Roma 8 ayat 27. Sebentar ya, saya cari. Jadi saya jelaskan dulu, kamu catat ya Bro Abdullah. Di pertama gini, yang Roh Kudus nanti saya cari. Yohanes 17 ayat 24 itu Bapa mengasihi firman.
Kemudian Yohanes 14 ayat 31, firman mengasihi Bapa. Oke? Itu dulu ya. Di mana, di ayat mana? Justin boleh? Saya ingin lihat juga gitu loh. Ini kan Oke. hadis ya. Oke sayangku. Yohanes 17 ayat 24. Bahasa saya kamu kayak kamu LGBT ya. Kamu ada penyimpangan dah. Saya mengasihi kamu sayangku, dan saya nggak suka main anggar. Jadi catat, sayangku, cintaku, Bapa mengasihi firman. Yohanes 17 ayat 24. Kemudian firman mengasihi Bapa, Yohanes 14 ayat 31. Jadi Allah kami tidak pelangap-pelongo. Oke, jadi itu dulu ya. Jadi dalam Kristenan, sebelum ada ciptaan, Allah mengasihi firman-Nya dan firman-Nya mengasihi Allah. Luar biasa Allah kami. Coba dibuka lagi dong. Di Yohanes baju. Di situ nggak ada firman, Justin. Di situ aku mengasihi Bapa itu nggak ada firman di situ, Justin. Apa di situ? Itu kan siapa di situ? Kamu jangan ini dong, eksegesis yang ngawur gitu. Itu kamu tuh jadi takia loh, kata si RP tuh suka, ya, si Adrian loh, suka bilang takia gitu. Kamu jangan takia gitu loh. Nih ya. Di dalam Yohanes itu kamu baca Yohanes 1, firman menjadi manusia. Jadi sebelum firman menjadi manusia pun, firman itu kekal dalam diri Allah. Bahkan dikatakan aku keluar dan datang dari Allah. Jadi mengasihi Allah dari sebelum dunia dijadikan dan seterusnya. Jadi itu bicara bukan kemanusiaan Yesus, tetapi keilahiannya yang adalah firman itu sebelum dia menjadi manusia. Itu kan dia berbicara itu lagi di mana? Apakah dia ketika diangkat atau ketika dia ada di bumi? Yohanes 17, kamu baca Yohanes 1 sampai seterusnya, itu bicara tentang keilahian Yesus Kristus.